Kenapa sekarang orang makin mudah belanja? Pernah nggak lu ngerasa hidup lo ditentukan sama apa yang lagi tren? Dari cara berpakaian, makanan yang lo makan, sampai aplikasi yang lo pakai, semuanya kayak diatur oleh tren yang muncul tiba-tiba. FOMO, fear of missing out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Nah, nasib rakyat yang rela ngutang atau FOMO cuma biar bisa bilang, lihat, gua juga pakai iPhone, dah masih ngontrak dan kerja serabutan. Sejumlah gerai makanan yang produknya viral di media sosial mengundang masyarakat untuk partisipasi dan tak ingin ketinggalan. Terutama di golongan anak muda yang ini kadang mengabaikan kemampuan diri untuk mengikuti tren meski mereka tidak fit in atau tidak cocok. Gaya hidup fancy seperti fashion terbaru, gadget termutakhir, liburan ke luar negeri, serta pencapaian seseorang selalu muncul di media sosial. Milenial adalah mereka yang kini berusia 21 hingga 40 tahun. Akhir-akhir ini sering terdengar istilah FOMO atau Fear of Missing Out dan YOLO atau You Only Live Once. Kedua istilah ini memberikan dampak negatif kepada anak muda dalam mengelola finansialnya. Sedikit lihat TikTok, langsung pengen check out. Lihat temen nongkrong di kafe yang viral, jadi pengen ikut juga datang ke sana. Padahal kadang barang bahkan tempat yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Fenomena ini disebut dengan FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out yaitu rasa takut tertinggal tren. Tapi ternyata FOMO bukan cuma soal gaya hidup saja. Fenomena ini juga berkaitan dengan ekonomi makro Indonesia. Karena pola konsumsi masyarakat bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. FOMO adalah kondisi ketika seseorang merasa takut tertinggal sesuatu yang sedang viral atau populer. Di era digital sekarang, media sosial membuat FOMO berkembang sangat cepat. Algoritma TikTok, Instagram, dan e-commerce terus menampilkan tren baru setiap harinya. Mulai dari fashion, skincare, gadget, bahkan sampai gaya hidup nongkrong. Ditambah lagi dengan flash sale, gratis ongkir, cashback, pay later. Hal ini membuat masyarakat semakin mudah untuk melakukan pembelian yang impulsif. Akibatnya, banyak orang itu membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena ingin mengikuti tren sosial. Fenomena FOMO mendorong muncul perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah kebiasaan membeli barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka. Contohnya, saya membeli outfit karena pengen viral, pengen ganti iPhone 18 karena ikut-ikutan, nongkrong demi konten media sosial, atau membeli barang karena dipengaruhi oleh influencer. Nah, disinilah masalahnya. Perilaku konsumtif sekarang paling banyak terjadi di generasi kita, generasi Gen Z. Karena generasi muda menjadi pengguna media sosial terbesar di Indonesia. Bahkan banyak mahasiswa itu menggunakan pay later untuk memenuhi gaya hidup, seperti yang saya bahas di video sebelumnya terkait pay later. Nah, disinilah hubungan FOMO dengan ekonomi makro itu mulai terlihat. Dalam ekonomi makro, konsumsi masyarakat itu merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut teori ekonomi Keynes, ketika konsumsi itu meningkat, maka permintaan barang tersebut dan jasa itu juga ikut meningkat. Akibatnya perusahaan meningkatkan produksi dan ekonomi ikut bergerak juga. Dalam rumus pendapatan nasional, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Mana Y adalah pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, dan X ekspor, serta M adalah impor. Nah, dari rumus tersebut kan terlihat bahwa konsumsi rumah tangga itu menjadi salah satu bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada data menurut Badan Statistik tahun 2025, di mana konsumsi rumah tangga itu menyumbang lebih dari 54% terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Artinya, ketika masyarakat semakin banyak berbelanja, pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Fenomena
FOMO tadi secara tidak langsung itu meningkatkan aktivitas ekonomi. Karena ketika masyarakat membeli banyak barang, UMKM tentunya berkembang, lalu jasa pengiriman meningkat, lalu perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dan lapangan pekerjaan pun ikut bertambah. Tapi peningkatan konsumsi tidak selalu berarti kondisi ekonomi masyarakat itu sehat, karena sebagian konsumsi saat ini bersifat konsumtif, bukan produktif. Artinya, masyarakat membeli sesuatu demi tren dan validasi sosial, bukan karena kebutuhan. Fenomena ini menimbulkan beberapa dampak ekonomi. Pertama, menurunnya tingkat tabungan. Ketika masyarakat terlalu fokus konsumsi, kemampuan menabung menjadi rendah tentu kan? Padahal tabungan penting loh untuk investasi dan kestabilan ekonomi jangka panjang. Kedua, utang rumah tangga ikut meningkat. Menggunakan pay later secara berlebihan meningkatkan risiko utang konsumtif. Jika terus meningkat, kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Ketiga, konsumsi impulsif. Banyak orang membeli barang hanya karena takut ketinggalan tren. Akibatnya apa? Nah, akibatnya pengeluaran ikut menjadi tidak terkontrol. Nah, keempat, tekanan sosial ekonomi. FOMO juga menciptakan tekanan sosial. Orang merasa harus terlihat mampu meskipun dompetnya tidak mencukupi. Nah, kondisi keuangannya sebenarnya tidak mendukung. Nah, itulah masalahnya. Hal ini dapat menyebabkan stres finansial generasi muda. Jadi, apakah FOMO baik atau buruk bagi ekonomi? Jawabannya bisa keduanya. Dalam jangka pendek, FOMO membantu meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi digital. Tetapi dalam jangka panjang tentu ini tidak baik. Perilaku konsumtif tanpa kontrol dapat menimbulkan masalah ekonomi yang baru. Karena pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya soal banyaknya belanja, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan secara bijak. Nah, di era digital, FOMO mungkin terlihat sulit dihindari, tetapi sebagai generasi muda, kita perlu lebih sadar terhadap pola konsumsi kita. Karena setiap keputusan yang kita ambil untuk membeli bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga pada kondisi ekonomi masyarakat. Dan mungkin tantangan terbesar generasi sekarang, generasi kita Gen Z, sekarang bukan lagi kekurangan barang, melainkan sulit untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kita.